Perkenalkan, nama saya Aida Duktavia dengan Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 52503050002. Di sini saya akan mempresentasikan matkul Ilmu Politik dengan berjudul Sistem Ekonomi Campuran. Berikut penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem ekonomi campuran. Di sini ada latar belakang, yaitu banyaknya negara saat ini menerapkan sistem ekonomi campuran yang memadukan peran pasar dan pemerintah. Sistem ini dinilai mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan global seperti globalisasi dan digitalisasi. Namun dalam penerapannya masih menghadapi berbagai kendala seperti ketimpangan dan kegagalan pasar. Jadi, sebagian besar negara saat ini tidak lagi menerapkan sistem ekonomi murni, melainkan beralih ke sistem ekonomi campuran yang mengomunikasikan mekanisme pasar dengan peran pemerintah dalam pengelolaan kegiatan ekonomi. Sistem ini dinilai lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi modern seperti globalisasi, digitalisasi, dan tuntutan pemerataan kesejahteraan. Namun demikian penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain intervensi pemerintah yang berlebihan sehingga dapat menghambat kebebasan berusaha dan efisiensi pasar, serta lemahnya peran pemerintah yang dapat menimbulkan ketimpangan sosial, praktik monopoli, dan kegagalan pasar. Oleh karena itu, sistem ekonomi campuran dipilih untuk dibahas karena banyak diterapkan di berbagai negara dan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung terwujudnya keadilan sosial dengan berkelanjutan. Yang selanjutnya ada tujuan utama. Menciptakan keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan pengendalian negara. Yaitu sistem ekonomi campuran memberikan ruang bagi sektor swasta untuk berusaha secara mandiri, namun tetap berada di bawah pengawasan pemerintah agar tidak bertentangan dengan kepentingan publik. Yang kedua ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pemerintah menjalankan perannya melalui kebijakan pajak, subsidi, serta penyediaan layanan publik guna mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Yang selanjutnya ada mengatasi kegagalan pasar atau market failure, yaitu campur tangan pemerintah dibutuhkan ketika mekanisme pasar tidak mampu menyediakan barang publik atau menjaga persaingan yang sehat. Selanjutnya ada menjaga stabilitas ekonomi sosial. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk mengendalikan inflasi, menekan angka pengangguran, dan mengantisipasi krisis ekonomi. Yang selanjutnya ada mendorong efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Kreativitas serta inovasi sektor swasta didukung oleh regulasi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang selanjutnya ada menjamin keadilan sosial. Negara berperan dalam melindungi kelompok masyarakat yang rentan melalui program jaminan sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan. Selanjutnya ada definisi. Sistem ekonomi campuran adalah kombinasi dari elemen-elemen sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi tradisional. Dalam konteks sistem ekonomi campuran terdapat campuran antara pasar bebas yang mengandalkan mekanisme pasar dan inisiatif swasta dengan intervensi pemerintah yang mengarah pada regulasi dan distribusi sumber daya, menurut Konstantino tahun 2018. Sini juga ada menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Samuel 1948 yang menjelaskan bahwa sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menggabungkan
Mekanisme pasar dengan campur tangan pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar dan menciptakan kesejahteraan sosial. Yang kedua ada menurut George Mankiw tahun 1998, sistem ekonomi campuran adalah sistem di mana rumah tangga dan perusahaan membuat sebagian besar keputusan ekonomi melalui pasar, tetapi pemerintah tetap berperan melalui regulasi pajak dan penyediaan barang publik. Yang ketiga ada Sukirno tahun 2013 menyatakan bahwa sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan pada sektor swasta, tetapi pemerintah dapat melakukan intervensi pada sektor-sektor penting dan strategis demi kepentingan yang luas. Di sini ada sejarah yang pertama pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Yang kedua, setelah depresi besar dan perang dunia. Yang ketiga, ada era modern. Jadi, sistem ekonomi campuran telah muncul sejak peradaban kuno seperti di Mesopotamia dan Yunani melalui perpaduan antara aktivitas perdagangan dan pengaturan oleh otoritas pusat pada abad ke-19 hingga awal ke abad 20. Negara-negara Eropa seperti Prancis dan Jerman mulai mengomunikasikan mekanisme pasar dengan peran negara dalam pembangunan infrastruktur dan layanan sosial. Setelah terjadinya depresi besar dan Perang Dunia Kedua, pemikiran Keynesian mendorong meningkatkan keterlibatan pemerintah dalam perekonomian untuk menstabilkan pasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memasuki era modern, hampir seluruh negara menerapkan berbagai bentuk sistem ekonomi campuran dengan tujuan menyelaraskan mekanisme pasar dan intervensi pemerintah demi kepentingan umum. Nah, di sini ada ciri-ciri yang pertama, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Pemerintah dan sektor swasta dalam sistem ekonomi campuran, aktivitas ekonomi dijalankan bersama oleh pemerintah dan pelaku usaha swasta sesuai dengan peran masing-masing. Yang kedua, transaksi terjadi pasar dan ada campur tangan pemerintah. Proses transaksi ekonomi tetap berlangsung di pasar, namun pemerintah ikut campur untuk mengatur dan menjaga keseimbangan pasar. Yang ketiga, ada persaingan serta ada kontrol dari pemerintah. Pelaku usaha bersaing secara terbuka, tetapi pemerintah tetap melakukan pengawasan untuk mencegah praktik usaha yang merugikan. Yang keempat, merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat. Sistem ekonomi campuran merupakan kombinasi dari kebebasan pasar dengan perencanaan dan pengaturan oleh pemerintah. Yang kelima, barang dan modal dan sumber daya yang vital dikuasai pemerintah. Barang modal serta sumber daya yang bersifat vital dikelola atau dikuasai oleh negara demi kepentingan masyarakat luas. Yang terakhir, pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, dan membantu mengawasi kegiatan swasta. Pemerintah berperan dalam menetapkan regulasi, kebijakan fiskal dan moneter, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi swasta. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yang kelebihan, yang pertama kebebasan berusaha. Individu dan sektor swasta diberi keleluasaan untuk menjalankan kegiatan ekonomi sesuai kemampuan dan inovasi yang dimiliki dengan tetap mematuhi aturan pemerintah. Yang kedua, ada hak individu berdasarkan sumber produksi walaupun ada batas. Hak kepemilikan dan pengelolaan sumber produksi tetap diakui, namun dibatasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, ada lebih
mengutamakan kepentingan bersama. Kegiatan ekonomi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan publik sehingga kepentingan umum lebih diutamakan dibandingkan kepentingan pribadi. Yang kedua ada kekurangan. Yang pertama menimbulkan penindasan terhadap manusia lain, yaitu ketimpangan dapat terjadi ketika pelaku ekonomi yang kuat mendominasi pihak yang lemah akibat pengawasan yang kurang optimal. Yang kedua, pengusaha yang bermodal kecil akan semakin tersisih. Pelaku usaha dengan modal terbatas dapat mengalami kesulitan bersaing dengan perusahaan besar. Yang ketiga, menimbulkan monopoli sehingga merugikan masyarakat. Penguasaan pasar oleh pihak tertentu dapat merugikan masyarakat jika tidak dikendalikan dengan baik. Yang keempat, rentan terhadap kritis ekonomi. Ketergantungan pada mekanisme pasar membuat sistem ini tetap memiliki risiko mengalami ketidakstabilan ekonomi. Di sini ada negara yang menganut sistem ekonomi campuran. Yang pertama ada Asia, yaitu Malaysia, Filipina, Mesir, dan Maroko. Adapun juga Eropa yang menganut sistem ekonomi campuran, yaitu ada Prancis, Jerman, yang terakhir ada Swedia. Jadi berbagai negara di Asia dan Eropa menerapkan sistem ekonomi campuran karena dinilai mampu mengombinasikan keunggulan mekanisme pasar dengan peran aktif pemerintah. Melalui sistem ini, sektor swasta tetap diberi kebebasan untuk berkembang, sementara pemerintah berperan dalam mengatur sektor strategis, menyediakan layanan publik, menjaga stabilitas ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial. Yang terakhir ada kesimpulan, sistem ekonomi campuran menggabungkan ekonomi pasar dengan menggabungkan peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi untuk menyeimbangkan kebebasan berusaha dan kepentingan masyarakat. Sistem ini berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengatasi kegagalan besar, serta mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan seperti ketimpangan, monopoli, dan kerentanan terhadap krisis ekonomi, sehingga diperlukan pengaturan yang seimbang agar sistem ekonomi dapat berjalan dan berkelanjutan. Jadi, sistem ekonomi campuran adalah sistem yang mengombinasikan mekanisme pasar dengan keterlibatan pemerintah untuk menyeimbangkan kebebasan kegiatan ekonomi dan kepentingan publik. Sistem ini berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengurangi kegagalan pasar, serta mendorong pemerataan, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Namun, dalam penerapannya masih dapat berbagai tantangan seperti ketimpangan ekonomi, praktik monopoli, dan kerentanan terhadap krisis, sehingga diperlukan pengaturan yang seimbang sistem ekonomi campuran dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Baik, terima kasih untuk presentasi hari ini. Mohon maaf jika saya salah kata, sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.